pukul 17 waktu Indonesia Barat. Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Lon sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan. Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh. Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati. Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah. Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh. Saya Arso bersama presenter dari RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Lok Sumawe, Melabo, Takengon, Sabang, dan Singkil mengantarkan Lintas 17. Siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Jumat 15 Mei 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya 2 kecamatan di Aceh Utara kembali terendam banjir. Warga Pintu Rimugayo hingga kini masih menanti diperbaikinya jembatan Enang-Enang. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM Sebelu Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM Suara Bujang Salim Lok Sumawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Solo Tamiang, serta dirilai RRI Radio Rimbaraya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kutaraja, Banda Aceh. Warga Pintu Rimugayo menanti perbaikan jembatan Enang-Enang agar akses kembali pulih. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita. Berikut video kondisi jembatan Enang-Enang di Kecamatan Pintu Rimegayo, Kabupaten Bener Meriah. Dalam video tersebut terlihat kondisi jembatan yang mengalami kerusakan parah dan tampak mereng akibat bencana banjir yang terjadi pada 26 November 2025 lalu. Akibat kerusakan tersebut, akses jalan menuju kawasan Enang-Enang kini dinyatakan putus total. Selain itu terdapat 2 titik longsor di sepanjang jalan menuju lokasi yang hingga saat ini belum dibersihkan sepenuhnya. Kondisi ini membuat aktivitas masyarakat menjadi terganggu dan menyulitkan warga yang biasa melintasi jalur tersebut. Masyarakat berharap pemerintah daerah segera turun tangan untuk melakukan penanganan dan perbaikan agar akses transportasi warga dapat kembali normal dan aman digunakan. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan. Dari Kutaraja Banda Aceh, Lintas 17 menuju Samudra Pasir, Aceh Utara. Akibat meluapnya air Sungai Krungto, puluhan pemukiman warga di Kecamatan Pirak Timu dan Matangkuli terendam banjir. Selengkapnya dilaporkan Saifullah Nurdin. Hujan deras yang mengguyur Kabupaten Aceh Utara dan sekitarnya, 2 kecamatan di daerah ini kembali terendam banjir pada Kamis pagi 14 Mei 2026. Akibat meluapnya air Sungai Krung Pirak dan Krungto, ketinggian air di permukiman warga di Kecamatan Pirak Timu dan Matangkuli berkisar antara 30 cm hingga 50 cm. Hingga saat ini belum ada laporan warga yang mengungsi karena dampak banjir tersebut. Di Kecamatan Pirak Timur terdapat sejumlah desa yang terendam banjir, di antaranya Desa Munjai 7, Tanjung Serikui, Depin U, Cimecut, Alu Bungkus, serta Desa Pange. Sedangkan di Kecamatan Matangkuli terdapat sejumlah desa yang terendam, di antaranya Tanjung Haji Muda, Lawang, Siren, Munye Pirak, Alutu, Hagu, dan Tanjung
Tanjung Haji Muda. Salah satu warga Kecamatan Perak Timur T. Faisal Raji kepada RRI mengatakan banjir yang rendamkan sejumlah desa di Kecamatan Perak Timur karena intensitas hujan yang tinggi menyebabkan sungai Kurung Perak meluap dan air mulai masuk ke permukiman warga sekitar pukul 5 subuh. Wilayah yang terendam banjir tersebut karena kawasan daratan rendah yang memang rawan menjadi langganan banjir saat debit sungai meningkat. Banjir akibat curah hujan tinggi yang mengakibatkan air sungai Kurung Perak meluap dan air masuk ke pemukiman warga sekitar pukul 5 subuh akibat sejumlah desa di Perak Timur, di antaranya Desa Menjaya 7, Tanjung Serkuy, Alu Bungkuh, Cimecut, Depin-U, Arah Tuntun dan beberapa desa lainnya yang terendam banjir serta Rayap Pangi. Di daerah kawasan tersebut daerah rendah. Sementara Gesik Desa Hagu Kecamatan Matangkuli M. Nasir menyebutkan banjir yang rendamkan belasan rumah di desanya akibat luapan air sungai Keruto meluap ke permukiman warga. Sejauh ini ia mengaku belum ada warga yang mengungsi karena masih bertahan di rumah masing-masing. Namun pihaknya tetap menginstruksikan kepada warga untuk meningkatkan kewaspadaan karena curah hujan masih tergolong tinggi. Demikian Seplah Nurdin melaporkan. Akibat rendahnya imunisasi berdampak ancam virus campak pada anak di Kota Loksmawe. Berikut informasi disampaikan Anita Diana. Kasus campak pada anak kembali menjadi perhatian di Kota Loksmawe. Rendahnya cakupan imunisasi dalam beberapa tahun terakhir disebut menjadi salah satu pemicu meningkatnya resiko penyebaran penyakit menular tersebut di kalangan anak-anak. Erlawati selaku subkoordinator surveillance dan imunisasi mengatakan, campak merupakan penyakit akibat virus yang sangat mudah menular, terutama pada anak usia 1 hingga 5 tahun. Menurutnya, rendahnya minat masyarakat terhadap imunisasi dalam 2 tahun terakhir menjadi salah satu penyebab penyakit campak kembali merebak di sejumlah daerah. Kalau penyebab penyakit campak itu sebenarnya kalau sekarang ini kebanyakan memang anak-anak kita yang ada di terutama di Loksmawe lah. Sebenarnya di seluruh Indonesia juga di provinsi itu kan banyak tidak ada yang mau diimunisasi. Itu salah satu mungkin menimbulkan penyakit campak yang sekarang lagi merebak di mana-mana. Karena kan imunisasinya juga sangat rendah 2 tahun terakhir ini. Ia menjelaskan gejala awal campak biasanya ditandai demam tinggi mencapai 37 hingga 38 derajat Celcius. Tubuh terasa lemas, batuk, pilek, dan mata memerah. Setelah 3-5 hari akan muncul ruam merah yang bermula dari belakang telinga lalu menyebar ke wajah hingga seluruh tubuh. Selain ruam kulit, anak penderita campak juga sering mengalami bercak putih di dalam mulut menyerupai butiran garam. Kondisi tersebut membuat anak sulit makan dan minum sehingga tubuh menjadi semakin lemah. Sementara itu, dokter ahli anak Rumah Sakit Umum Daerah Cut Mutia Kabupaten Aceh Utara, Dr. Diana Inti Nusantari mengatakan virus campak tidak boleh dianggap sepele karena dapat menimbulkan komplikasi berbahaya seperti radang paru-paru, radang otak hingga infeksi telinga. Ia menambahkan penularan campak sangat mudah terjadi melalui percikan batuk dan bersin penderita maupun benda yang terkontaminasi virus. Untuk mencegah penularan, masyarakat diimbau rutin mencuci tangan, menggunakan masker saat sakit, serta menghindari kontak dekat dengan penderita. Penyebarannya sendiri itu biasanya infeksi virus ini melalui droplet atau percikan liur ya, dari mulut ya, dari hidung, kemudian dia bisa dari mana aja, dari pada saat anak atau penderita campak ini mengalami batuk, bersin, maupun pada saat berbicara. Nah, virusnya ini biasanya itu bisa bertahan di mana? Bertahan di udara, kemudian di permukaan benda-benda selama beberapa jam sampai anak-anak yang terinfeksi ini menularkan kepada anak-anak yang belum terimunisasi atau diimunisasi. Nah, untuk masa inkubasi sendiri virus campak ini bisa 10 sampai 14 hari setelah terpapar daripada virusnya. Jadi itu sampai 2 minggu. Jadi 2 minggu sebelumnya sudah pernah ketemu sama anak-anak dengan campak, maka seseorang anak bisa terinfeksi virus campak. Selain itu, Dr. Diana juga mengingatkan pentingnya melengkapi imunisasi campak pada usia 9 bulan, 18 bulan, dan saat anak berada di bangku kelas 1 SD sebagai langkah utama perlindungan terhadap
penyakit tersebut. Dari Lok Semawe, Anita Diana melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia. Dari Lok Semawe kita menuju Melabo. Bupati Simelu Muhammad Nasrun Mikaris secara resmi melepas 27 calon jemaah haji CJH Kabupaten Simelu tahun 2026, sekaligus meluncing gerakan Simelu Mengaji. Selengkapnya dilaporkan Irham Syah. Bupati Simelu Muhammad Nasrun Mikaris secara resmi melepas 27 calon jemaah haji Kabupaten Simelu tahun 1447 Hijriah 2026 Masehi sekaligus meluncing gerakan Simelu Mengaji. Kegiatan tersebut berlangsung pada Kamis di Masjid Baitur Rahman, Kota Sinabang. Sebanyak 27 jemaah calon haji yang diberangkatkan terdiri atas 10 laki-laki dan 17 perempuan. Kita tadi sudah menyampaikan dan memohon supaya selama dalam prosesi perjalanan ibadah haji, selamat berangkat dan selamat sampai kembali ke Kabupaten Simelu. Bersama pemerintah daerah, kami juga sudah menyampaikan, mohon Kabupaten Simelu didoakan, mohon Kabupaten Simelu anak-anaknya, masyarakatnya didoakan untuk bisa berangkat haji. Dan hari ini juga secara resmi, pemerintah daerah meluncurkan gerakan Simelu Mengaji. Tadi di dalam arahan dan penyampaian Kepala Dinas Syariat Islam bahwa gerakan ini adalah sangat penting karena kita ingin menggemakan Al-Quran di malam Jumat di seluruh desa, 138 desa di Kabupaten Simelu secara serentak membaca Al-Quran atau tilawah di rumah-rumah ibadah. Ia berharap gerakan Simelu Mengaji dapat menjadi sarana memperkuat syiar Islam sekaligus membangun karakter religius masyarakat di Kabupaten Simelu. Reporter RRI Melabo Irham Syah melaporkan. Kementerian Agama Kemenak Kabupaten Aceh Barat Daya meraih penghargaan media sosial terbaik se-Aceh pada ajang karya Humas Aceh. Informasi disampaikan Arif Rizalul. Kementerian Agama Kemenak Kabupaten Aceh Barat Daya meraih penghargaan media sosial terbaik 1 se-Aceh pada ajang karya Humas Aceh yang digelar di Aula Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh itu. Kegiatan tersebut memberikan penghargaan dalam 3 kategori, yakni pengelolaan website terbaik, pengelolaan media sosial terbaik, dan kemenang informatif. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat Daya Marwan mengatakan capaian tersebut merupakan hasil kerja keras dan kekompakan tim Humas di lingkungan Kemenang Abdi itu. Penghargaan ini merupakan sebagai motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat melalui media digital. Selain itu juga dengan adanya penghargaan ini untuk memotivasi dalam menyajikan informasi yang cepat, akurat, dan mencerahkan bagi masyarakat. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan. Dari Melabuh kita menuju dataran tinggi Tanah Gayo. Belasan karyawan RRI Takengon mengikuti uji kompetensi wartawan radio UKWR Jenjang Muda Angkatan 34 yang digelar oleh Pusat Pengembangan Kompetensi Pusbangkom RRI. Berikut laporan Fitra Jayadi. Uji kompetensi wartawan radio UKWR Angkatan ke-34 Jenjang Muda berlangsung di kantor RRI Takengon. Acara digelar 14 dan 15 Mei 2026 dengan diikuti sebanyak 12 peserta. Belasan peserta ini merupakan karyawan dan karyawati RRI Takengon yang berasal dari sejumlah bidang seperti penyiaran, konten media baru KMB, tata usaha TU, serta layanan pengembangan usaha atau LPU. Kepala RRI Banda Aceh yang juga koordinator wilayah Korwil Nusantara 17 RRI, Muhsin Zain dalam acara pembukaan berharap seluruh peserta dapat mengikuti UKWR dengan baik sehingga dinyatakan lulus atau kompeten. Dengan sungguh-sungguh dan penuh semangat, serta yang paling penting adalah lulus. Akhirnya saya sampaikan terima kasih kepada Direktur Utama RRI yang terus mensupport pelaksanaan UKWR, Dewan Pengawas, Pusbangkom, Satgas UKWR, para pemimpin serta seluruh panitia
yang telah mendukung terselenggaranya UKWR Angkatan 34 Jenjang Muda di LPP RRI Takengon. Pelaksanaan UKWR Angkatan ke-34 Jenjang Muda di RRI Takengon sendiri dibuka secara resmi oleh Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Pusbangkom RRI Ade Irosadi secara virtual. Disebutkan UKWR yang kini aktif digelar oleh RRI di berbagai daerah di tanah air bertujuan untuk melahirkan jurnalis atau insan media yang kompeten dalam memberikan informasi kepada publik. Melalui kegiatan ini kita berharap dan lahir wartawan-wartawan radio yang tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga menjunjung tinggi etika jurnalistik, kompetensi serta tanggung jawab sosial kepada masyarakat. Dalam UKWR yang digelar selama 2 hari tersebut, dihadirkan 2 penguji, yakni Kepala Stasiun RRI Melabu Haris Padilla, serta Koordinator RRI Stasiun Produksi SP Bengkalis, Seri Mawarti. Pitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan. Dalam mendukung ketahanan pangan, Polres Bener Meriah laksanakan penanaman jagung di Kecamatan Bukit. Selengkapnya disampaikan Bambang Saputra. Dalam rangka mendukung program swasembada pangan nasional dan implementasi Astacita Presiden Republik Indonesia, Polres Bener Meriah melaksanakan kegiatan penanaman jagung kuartal 2 di Kampung Belang Tampu, Kecamatan Bukit. Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kapolres Bener Meriah AKBP Ariscai Dwi Susanto dan turut dihadiri unsur Porkopimcam, Dinas Pertanian, personil Polres Bener Meriah serta tokoh masyarakat setempat. Dalam sambutannya, Kapolres Bener Meriah menyampaikan penanaman jagung ini merupakan bentuk nyata dukungan Polri terhadap penguatan ketahanan pangan nasional. Selain itu, pemanfaatan lahan tidur dinilai penting guna meningkatkan produktivitas pertanian dan kesejahteraan petani. Mendukung kegiatan program Astacita Bapak Presiden yang harus kita dukung dan kita harus bekerja keras untuk menunjukkan kedaulatan pangan untuk memulihkan sektor pertanian dan kita harapkan akan meningkatkan produktivitas pertanian kita. Penanaman jagung yang kita laksanakan hari ini setelah kita mengalami bencana kemarin, alhamdulillah kita sekarang mulai nanam ya. Jadi bencana kemarin kita dapat pelajaran yang besar bahwa setelah pada saat bencana jalur akses terputus, kita terisolasi. Di situ pentingnya bahwa kita harus mempunyai ketahanan. Kapolres juga menekankan pentingnya keberadaan off-taker atau pembeli hasil panen agar hasil produksi masyarakat dapat terserap dengan baik. Menurutnya, sinergi antara pemerintah, petani, dan pihak penyerap hasil panen sangat diperlukan demi keberlangsungan program ketahanan pangan. Kegiatan dilanjutkan dengan penyerahan bibit jagung dari Dinas Pertanian kepada Kapolres Bener Meriah, kemudian dilakukan penanaman jagung secara simbolis bersama para pejabat dan tamu undangan. Bambang Saputra, RRI Takengon, melaporkan. Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh. Anda telah menyimak berita-berita dari Kutaraja Banda Aceh, Loksmawe, dan Takengon. Selanjutnya, kami ajak Anda menuju Bumi Syekh Abdul Rauf Asingkili. Pemerintah Kota Sebulu Salam siapkan lahan sekolah nasional terintegrasi, wujudkan pendidikan bermutu bebas pungutan di wilayah perbatasan Aceh. Berikut laporan Juprianto. Pemerintah Kota Sebulu Salam tengah mematangkan langkah besar untuk mentransformasi wajah pendidikan di wilayah Bumi Syekh Hamzah Fansuri. Kehadiran sekolah nasional terintegrasi tersebut menjadi prioritas utama guna memutus rantai kemiskinan. Wali Kota Sebulu Salam Haji Rasid Bancin menegaskan bahwa proyek tersebut bukan sekedar pembangunan fisik gedung sekolah, melainkan upaya strategis untuk menghadirkan keadilan akses pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat. Ia berharap Sebulu Salam dapat terpilih sebagai lokasi berdirinya program unggulan pusat tersebut karena letak geografisnya sangat krusial di wilayah perbatasan. Program yang digagas oleh Presiden Prabowo tersebut juga mengusung konsep satu atap yang menggabungkan jenjang SD, SMP hingga SMA dalam satu kawasan terpadu. Inovasi itu dirancang untuk memastikan transisi pendidikan siswa berjalan berkesinambungan tanpa terkendala jarak fisik antara jenjang sekolah yang seringkali menjadi hambatan di daerah.
Keunggulan utama dari sekolah tersebut terletak pada infrastruktur yang modern dan fasilitas lengkap yang melampaui standar sekolah konvensional saat ini. Lingkungan belajar yang canggih disiapkan untuk menunjang kreativitas dan adaptasi siswa terhadap perkembangan teknologi dunia kerja di masa depan. Sinergi antara tim BPMP Aceh dan tim Surpek diharapkan dapat segera membuahkan rekomendasi positif agar pembangunan sekolah tersebut dapat segera direalisasikan demi masa depan generasi muda Sebulu Salam. Demikian Juprianto melaporkan. Ketersediaan stok sering menipis, RSUD ajak partisipatif warga berdonor secara sukarela. Informasi selengkapnya disampaikan Salhin Barus. Ketersediaan stok darah tercatat sering menipis hingga bahkan sempat mengalami kekosongan. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Kabupaten Aceh Singkil melalui Kepala Unit Pengelola Transfusi Darah atau UPTD RSUD, Nisnawati mengharapkan kontribusi masyarakat untuk dapat menjadi pendonor sukarela. Permintaan tersebut diungkapkan Nisnawati dan harapan itu kepada masyarakat agar bisa berkontribusi menjadi penyumbang ketersediaan stok darah di RSUD di Kabupaten Aceh Singkil dengan menjadi seorang pendonor. Sebab menurut Nisna, satu kantong darah yang disumbangkan oleh masing-masing pendonor dapat membantu dan menyelamatkan nyawa seseorang atau pasien di RSUD Aceh Singkil yang membutuhkan transfusi darah. Harapan saya kepada masyarakat itu kalau bisa masyarakat sadar karena kita menegakkan donor darah sukarela. Ya, kenapa kita butuh donor darah sukarela? Karena darah itu sebenarnya tidak bisa diproduksi di luar tubuh. Darah itu memang harus ada orangnya. Kalau semakin banyak yang berkontribusi untuk ikut donor darah, kami sangat membantu masyarakat untuk bisa cepat sembuh, cepat dapat darah, akhirnya nggak dirujuk gitu. Kan sayang cuma gara-gara nggak ada darah kemudian pasien dirujuk. Kemudian Nisnawati juga menambahkan, meski saat ini kondisi permintaan transfusi darah tidak terlalu banyak, yakni hanya sebanyak 50 sampai dengan 100 kantong per setiap bulan. Akan tetapi karena dinilai kesadaran warga Aceh Singkil untuk berdonor masih tercatat belum terlalu tinggi, sehingga tidak jarang terkadang ketersediaan stok darah di UTD RSUD tersebut sering mengalami kekosongan. Seperti diketahui, menyahuti kekosongan stok darah untuk pasien di RSUD Kabupaten Aceh Singkil, sebelumnya warga dan karyawan dari salah satu perusahaan, yakni Perkebunan Astra Agro Lestari, PT Lebah Bakti berhasil menyumbangkan puluhan kantong darah kepada Palang Merah Indonesia yang dititipkan di RSUD Kabupaten Aceh Singkil. Demikian Salihin Barus melaporkan. Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI wilayah batas Selasar Korul 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara. Demikian Lintas 17 sore ini. Produksi Korwil 17 Banda Aceh.